Sebetulnya dimurka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan. Aku udah berubah tau. Kamu juga udah tahu aku Indo. Jadi tolong ya semuanya, jangan ada bikin kamu drama ya. Guys, just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Kisruh antara ibu dan anak Nikita Mirzani dengan Loli semakin runyam. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya Loli menyatakan jika hubungannya dengan sang ibunda baik-baik saja, kini Nikita Mirzani justru menyatakan hal sebaliknya. Bukan dari kata-kata, melainkan lewat tindakan yang dilakukan oleh Nikmir dengan menghapus tato bertuliskan nama Loli yang berada di punggungnya. Dalam unggahan yang diposting olehnya, aktris yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu terlihat menghapus tato yang bergambarkan tulisan Laura. Maka dari itu, adanya tindakan tersebut seolah menyiratkan bahwa Nikita Mirzani sudah benar-benar melupakan Loli yang merupakan anak kandungnya sendiri. Aku udah berubah tau. Kamu juga udah tahu aku Indo. Jadi tolong ya semuanya, jangan ada bikin kamu drama ya. Emang ingat, karena semuanya itu udah baik-baik aja. Ini after di Indo itu produktif, Fadel, ya. Sedang aja. Memang gimana kok. Tapi nanti ke depannya kita Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu. Emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu kan, kagak. Gitu loh, kan kagak. Kan gak semuanya harus di-spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue? Sebetulnya dimurka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua, anaknya juga harus jadi buruk juga seperti itu. Gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Guys, just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. bahwasannya kalau dalam pandangan agama antara hubungan orang tua dengan si anak memang wajib dan patut menghormati orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain itu memang harus dan patut dimiliki oleh seorang anak, menghormati dan patuh sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi di posisi lain, orang tua yang bagaimana yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang anak. Apabila orang tua itu mengajarkan hal yang tidak baik, maka itu tidak patut harus kita laksanakan perkara demikian. Akan tetapi kalau orang tua selagi mengarahkan kepada kebaikan, kita patut sebagai anak haruslah taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu.
Karena kadangkala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Bukan hanya menghapus tato bertuliskan nama Loli, belum lama ini nama Nikita Mirzani juga sempat viral lantaran dirinya telah menghapus nama putri sulungnya itu dari kakak sekaligus ahli waris yang semestinya menjadi hak untuk Loli. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan oleh Niki lantaran dirinya sudah merasa geram dengan tingkah laku sang anak yang dianggap sudah melewati batas. Bukannya menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, mendengar adanya kabar tersebut, Loli justru terlihat santai saat mengetahui bahwa ia telah diasingkan oleh sang ibunda yang telah membesarkannya. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gua udah ngurus Buat wasiat, dari ya. dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu let go mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Bukan, karena apa ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang. Meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Diurus kalau gue nggak ada. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja gue. Dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet. Sumpah. Gue yang dikeluarin di kakak, lu yang ribet yang sedih. Gue biasa aja. Komen lah, itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Ketika mempunyai anak seorang anak perempuan, maka kewajiban orang tua putus ketika anak perempuan tersebut sampai dia mempunyai seorang suami. Maka kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut, mendidik anaknya sudah terputus, dikembalikan akadnya kepada suaminya. Maka ketika dia punya anak laki-laki sampai putus di masa akil balik dan sampai dewasa, dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Putus menafkahi anak, membiayai anak, itu bukan berarti kita putus tanggung jawab, tidak mengakui seorang anak itu adalah anak kita. Bukan, akan tetapi kita tetap mendoakan anak tersebut. Sebagai orang tua haruslah perhatian kepada anak, walaupun anak tersebut anak perempuan atau anak laki, dimanapun anak kita berada, tetap perhatian orang tua, doa orang tua haruslah setiap saat dan setiap waktu untuk seorang anaknya. Maka dengan demikian kita disebut adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab, dititipkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah untuk kita. Seorang anak tersebut haruslah kita didik dan kita jaga, kita nafkahi, kita perhatikan pendidikannya, akhlaknya terutamanya.
Belum usai masalah personal antara ia dengan sang ibunda, Loli baru-baru ini juga tengah ramai diperbincangkan setelah terlibat dalam masalah dengan pihak endorse yang merasa dirugikan hingga 90 juta rupiah. Alhasil, kabar tersebut pun membuat Nick Mir nampak geram lantaran namanya juga ikut terbawa dalam masalah yang dialami oleh sang anak. Bahkan dalam waktu belakangan ini beredar sebuah video yang menunjukkan kekesalan Nicky kepada Loli yang dengan mudahnya menghabiskan uang endorse dalam sekejap. Sikap geram Nikita Mirzani kepada Loli nampaknya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan dengan adanya kejadian ini, aktris berusia 38 tahun itu memberikan peringatan keras kepada para pihak endorsement untuk tidak ada lagi yang memakai jasa Loli. Iya, dalam pernyataannya, Nikita Mirzani bahkan mengancam jika ada pihak endorse yang nekat memakai jasa sang anak, maka harus berhadapan dengannya. Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mintanya, duit endorse itu kemana? Kemarin tuh Loli sempet dapet endorsan sebagai BA abal-abal tuh 6 produk kalau nggak salah. Nah, uangnya itu ditransfer ke rekening si laki-laki itu. Mungkin dia mau membanggakan ya nak ya. Pokoknya apapun yang bikin dia bahagia, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja. Tuh makanya jangan sampai, makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Lagian juga gue sama mama gue juga udah nggak ada apa-apa lah, ya. Mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri, ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Enggak, kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.